Kita tidak seperti Indonesia lain yang punya banyak bumbu, punya banyak ingredient. Dan kita selalu memasak, memanfaatkan apa yang ada, apa yang menjadi rasa dari makanan itu sendiri. Tapi kualitas makanan yang dihasilkan dengan perlengkapan tradisional itu apakah jauh lebih baik atau? Menurut saya jauh lebih baik. Karena apa yang membuat itu kira-kira? Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program podcast Antara. Apa yang Sobat Antara pikirkan mengenai Papua? Tentu saja eksotismenya yang begitu indah dan juga menarik untuk dikunjungi bahkan dijelajahi. Namun gimana dengan kuliner lokal atau asli original Papua? Tidak lengkap rasanya ketika kita berkunjung ke suatu tempat, tapi kita tidak memahami apa itu kuliner sebenarnya dan memahami bagaimana makanan Papua itu sebenarnya bisa kita nikmatin dengan cara yang benar. Nah, di podcast kali ini saya sudah berada di salah satu wilayah di hutan Papua, di mana sudah ada tamu yang tepat untuk membicarakan semua itu, yaitu dengan Chef Charles Toto. Gimana kabar Chef Charles? Kabar baik. Chef, tadi saya sempat ngobrol nih mengenai makanan. Dan Chef Charles Toto atau akrab disapa Chef Cato ini terkenal dengan konsepnya Jungle Chef. Apa itu, Chef? Jungle Chef pada dasarnya itu melihat apa yang dilakukan masyarakat Papua sih. Karena masyarakat Papua mereka selalu bergantung pada alam. Dan mungkin dengan alam itulah membentuk karakter manusia itu sendiri. Nah, itu yang membuat saya tertarik membuat sebuah komunitas atau wadah di mana generasi Papua juga mungkin akan terlibat belajar masak atau belajar menggali apa yang di alam mereka bisa digunakan sebagai bagian dari menambah ekonomi keluarga mereka atau ekonomi dalam rumah tangga mereka. Berarti Jungle Chef ini koki ya, juru masak, juru tapi masak dengan bahan-bahan menggunakan asli hutan Papua. Yang ada di alam Papua. Konsep seperti ini apakah terfikirkan sejak lama atau ini adopsi dari konsep lain? Konsep ini seiring berjalan dengan ketika saya mulai bekerja di tahun 97 bergabung dengan satu perusahaan namanya PT Adi Beni Wisata. Kebetulan mereka butuh tenaga masak yang bekerja sebagai juru masak untuk melayani tamu-tamu yang melakukan tour atau melakukan event penelitian, bahkan juga mungkin beberapa TV internasional seperti Discovery dan lain-lain. Jadi itu sempat membuat kami harus bekerja di situ, dan itu yang mendorong saya bagaimana mulai memikirkan bahwa selama ini kami bawa makanan semua dari luar untuk bagian dari pelayanan kita memberikan makan kepada tamu-tamu yang melakukan touring itu. Tapi di sisi yang lain kita di sini kan punya banyak bahan makanan juga yang perlu kita dorong menjadi bagian dari cita rasa kita sehingga orang lain juga tahu tentang Papua dan makanan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Chef mengenai apa itu Jungle Chef dan apa potensi makanan yang ada, saya pengen tahu nih latar belakang Chef Charles Toto sendiri. Kan untuk mendapat sandangan chef itu pasti ada pengalaman yang cukup panjang dan tidak semena-mena diberi gelar chef kemudian bisa mendapatkan gelar itu. Nah, pengalaman sendiri atau latar belakang Chef Charles Toto dengan mengenai pemahaman tata boga atau kuliner seperti apa? Iya, awalnya memang sekolah di Tata Boga dan tamat tahun 96. Melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan standar. Kita memasak di resto atau di hotel dimanapun kita bekerja sebagai seorang cook atau juru masak yang awalnya hanya belajar dari apa yang kita dapat di sekolah tentang bagaimana menata makanan, mengolah sesuatu yang sudah jadi, dalam arti dalam produk bahan yang masih mentah diolah jadi bahan makanan yang akan menjadi bagian di atas penyajian makan kita di meja. Nah, seiring waktu, karena awalnya dari jasa boga, akhirnya mulai bekerja ke sesuatu yang selama ini tidak terpikirkan oleh saya, yaitu bekerja memasak melayani tamu-tamu di hutan atau di daerah objek-objek wisata. Nah, itu yang
menjadi tantangan baru sih. Itu yang mendorong saya bahwa ternyata dasar kita walaupun kita sekolah di Tata Boga, tapi kita bisa mengkolaborasi apapun dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita. Apa yang memutuskan chef Cato ini mengambil aliran memasak itu yaitu jungle? Padahal kan banyak chef-chef yang lain tuh ada yang masakan Jepang, masakan Eropa atau masakan Chinese dan lain-lain. Chinese dan lain-lain. Yang membuat saya tertarik ke sini karena satu, peluang kerjanya banyak. Peluang kerjanya banyak, terus potensi untuk kita juga bisa pindah dari satu tempat untuk belajar ke tempat lain itu juga besar karena sebagai seorang jungle chef punya rutinitas yang selalu tidak seperti teman-teman yang hari-hari bekerja. Kita kan kerja berdasarkan kunjungan tamu. Ya. Dan di situ kita dituntut berinovasi. Terus yang kedua, kita selalu mendapatkan suasana yang baru dibandingkan teman-teman yang kerja di chef-chef di hotel, di resto, karena mereka akan mengerja di satu ruangan yang monoton. Itu aja. Dan resep mereka itu sesuai dengan standar mereka. Contoh mungkin ada beberapa hotel yang punya standar, itu yang punya standar resepnya mereka pakai itu dan tidak pernah berubah-ubah. Kalaupun berubah harus melalui asesornya atau apa untuk menata resepnya sehingga resepnya bisa berubah. Iya. Tapi kalau di kita punya kemampuan sendiri untuk berinovasi, menciptakan resep-resep baru yang sesuai dengan keinginan kita, tapi menjadi bagian dari kebutuhan-kebutuhan tamu yang makan nanti. Karena minimal itu harus ada karbo, protein, dan vitamin di dalam satu penyajian resep makanan. Itu sih, jadi kita berinovasi. Mengenai resep dan juga potensi makanan, hutan Papua sepertinya cukup luas, chef, untuk kita kulik-kulik ini bahan makanan apa. Nah, apa sih sebenarnya original atau ciri khas makanan rimba di Papua yang itu tidak ditemukan di daerah lain? Yang menjadi potensi dan itu menjadi ciri khas menurut saya sih bagaimana otentik dari makanan itu sendiri, karena kita tidak seperti Indonesia lain yang punya banyak bumbu, punya banyak ingredient. Dan kita selalu memanfaatkan apa yang menjadi rasa dari makanan itu sendiri. Salah satu contoh ikan gabus lah. Ikan gabus salah satu makanan yang khas dari Danau Sentani, dari masyarakat yang menghuni wilayah Danau Sentani, dan kebetulan kali ini kami berada di pinggiran Danau Sentani. Dan menurut saya itu salah satu metode yang sebenarnya sudah ada berabad-abad sebelum manusia modern berpikir. Contoh ikan gabusnya tadi itu secara tradisional masyarakat Sentani memasak, disebut resepnya ikan kuah hitam. Dalam bahasa Sentani ka ebehele. Ka itu ikan, ebehele itu belanga tanah atau gerabah. Jadi kita sudah punya budaya gerabah di danau. Dan kuah hitam yang dihasilkan dari itu tuh, dari masa kuahnya itu pencampuran antara daun talas yang dikeringkan selama seminggu ditambah dengan kulit ikan gabus yang warna hitam. Jadi metode masaknya itu metode presto secara tradisional. Jadi biasa dimasak selama 9 jam. Dan secara 9 jam itu menurut saya ini sebenarnya hal-hal yang sebenarnya dipikirkan masyarakat modern, tapi mereka yang masyarakat tradisional sudah berpikir lama. Karena mereka sudah berpikir bahwa sekarang orang mulai ciptakan alat modern seperti presto. Mereka sudah bisa masak, cuma memang durasi masaknya jauh lebih lama daripada yang kita masak dengan presto. Iya, karena mereka masak bisa 9 jam. Tapi kualitas makanan yang dihasilkan dengan perlengkapan tradisional itu apakah jauh lebih baik atau? Menurut saya jauh lebih baik. Karena apa yang membuat itu kira-kira? Jauh lebih baik karena yang mereka masak tidak menggunakan bahan-bahan apa, menggunakan bahan yang alami seperti proses memasak menggunakan kayu. Terus fungsi daripada gerabah juga menyimpan panasnya lama dan mampu membuat tulang ikan itu jadi empuk. Yang ketiga juga alat-alat yang digunakan, alat-alat yang semua dari alam. Contoh dari daun sagu, kulit sagu, semua dipakai di dalam itu sebagai bagian dari aromatik dan ingredient dari bahan itu. Dan kami dibilang tidak banyak bumbu karena hanya menggunakan garam. Dan garam juga itu punya catatan tersendiri. Karena masyarakat Sentani tinggalnya di pinggiran danau, jadi mereka mengambil garamnya ke masyarakat Ormu.
yang notabene mereka tinggal di pinggiran pantai. Jadi itulah sistem barter dulu, mereka mengambil ikan atau sagu ke sana, mereka nukar, mereka bawa air garam atau ikan laut ke sini. Jadi pola-pola itu walaupun tradisional, itulah sebenarnya mendorong awalnya perubahan atau modernisasi manusia. Oke, ternyata dari makanan itu sosio-culture-nya bisa dipelajari semua ya. Nah, kalau dari menu atau masakan khas sendiri yang menjadi andalan dari Chef Jungle ini apa? Karena kita rata-rata hidup masyarakat Papua hidup bergantung pada alam, karena notabene kita punya koneksi dengan alam itu sendiri. Dalam arti tentang struktur marga, tentang wilayah, itu punya koneksi dengan alam. Dan rata-rata yang menjadi andalan kita kan bagaimana mengambil sesuatu semua yang ada di alam. Contoh, di mana sagu tumbuh, di situ ada tanaman-tanaman lain. Karena sagu menjadi utama, karena sagu satu punya 4 manfaat bagi kehidupan. Sandan, pangan, papan, ekosistem. Oke. Dari sagu aja. Dari sagu aja. Itu baru satu tanaman. Karena dia memenuhi 4 unsur tadi. Kalau kita butuh baju, dia siapkan. Dari daun sagu mereka bisa buat pakaian. Kalau kita butuh rumah, dia siapkan. Karena dari daun sagu, dari dinding pelepah, kulit sagunya bisa jadi dinding rumah. Sedangkan kalau pangan, dari sagu sendiri menghasilkan karbo yang rendah gluten, kadar gulanya rendah, menghasilkan protein karena dari situ juga ada ulat sagu. Dan di mana dia hidup, di situ pasti ada air. Makanya dibilang ekosistem, karena dia memenuhi kebutuhan unsur itu. Jadi manusia juga akan bergantung pada sagu, bukan hanya makan sagunya, tapi minum air dari hasil sagu itu sendiri. Papua punya banyak hal, tapi tidak banyak cerita tentang makanan. Karena Papua orang berbicara dari budaya. Budaya sudah diperkenalkan kemana-mana, tarian dan lain-lain. Tapi makanan sulit. Bumbu-bumbu dan sebagainya ini kan sebenarnya salah satu kekayaan tersendiri bagi Papua khususnya. Apa yang sudah Chef Cato lakukan untuk membuat database ini sampai dicari banyak orang? Kita tidak seperti Indonesia lain yang punya banyak bumbu, punya banyak ingredient. Dan kita selalu memasak, memanfaatkan apa yang ada, apa yang menjadi rasa dari makanan itu sendiri. Tapi kualitas makanan yang dihasilkan dengan perlengkapan tradisional itu apakah jauh lebih baik atau? Menurut saya jauh lebih baik. Karena apa yang membuat itu kira-kira? Kalau selama ini masyarakat kan pasti akan paham sagu dan sebagainya. Terus kliennya atau pelanggan dari chef sendiri selama ini cara ordernya itu bagaimana? Dan apa yang sering diorder itu apakah semua akan disediakan fine dining sama chef atau mereka akan request aku mau ada sagunya gitu? Konsep pelanggannya seperti apa? Iya, kami kan menawarkan konsep karena di hutan, jadi yang kita jualkan pengalaman, mana pengalaman. Jadi konsepnya kita mengambil semua yang ada. Contoh sayuran kita ngambil dari pinggiran sagu ya. Jadi punya manfaat tadi dari ekosistem tadi. Jadi sagu tumbuh di situ banyak sayuran. Dia memenuhi. Jadi kalau kita mau makan papeda, kita tinggal buat papeda, ngambil sayurnya ke situ. Atau mungkin kita butuh protein, ulat sagu itu yang kita pakai dengan sayurannya kita makan. Jadi 3 unsur tadi sudah terpenuhi. Ya, karbohidrat, vitamin dan protein. Berarti istilahnya pelanggan itu ordernya ke chef itu by request. Jadi mereka booking, istilahnya begitulah. Selama ini pelanggannya dari mana? Pelanggannya ya dulu karena masak sebagai chef, jadi banyak tamu-tamu asing yang datang. Tapi beberapa tahun terakhir ke belakang ini ada beberapa teman-teman saya, artis juga seperti Sleng atau Daniel Mananta dan lain-lain ketika berkunjung ke Papua, mereka ingin merasakan pengalaman masak di hutan, makan, dan itu juga menjadi bagian dari cerita-cerita mereka ke generasi, ke anak-anak keluarga mereka. Experience, pengalaman, dan juga cita rasa ini ternyata yang diambil oleh Chef Cato untuk menjadikan hal itu sebuah konsep yang disebut gastrodiplomasi. Nah, gastrodiplomasi ini kan salah satu pengenalan, bisa pengenalan budaya atau pengenalan suatu daerah atau promosi, kasarnya bahasa promosi, tapi melalui makanan. Apa yang sudah Chef Cato lakukan mengenai konsep gastrodiplomasi ini? Nah,
saya belajar untuk bagaimana memahami makanan dulu. Karena Papua punya banyak hal, tapi tidak banyak cerita tentang makanan. Karena Papua orang berbicara dari budaya. Ya. Budaya sudah diperkenalkan kemana-mana. Tarian dan lain-lain. Tapi makanan sulit. Dan itulah yang sulit itu saya membuat menjadi mudah lewat kampanye-kampanye makanan ke beberapa tempat. Seperti beberapa event di Jakarta, Pekan Kebudayaan Nasional, atau mungkin juga di Ubud Food Festival. Ubud Food Jadi Festival, disitulah saya memperkenalkan makanan Papua dengan cita rasa yang biasa. Karena satu, kita juga punya makanan itu akan menceritakan rasa kita, karena kita tidak punya rasa seperti teman-teman lain. Jadi lidah itu terbentuk dari apa yang kita makan hari-hari. Jadi salah satu contoh makanan kita dorong seperti suamening. Suamening itu makanan yang terbuat dari sayur lilin. Sayur lilin adalah satu tanaman yang menjadi bagian dari protein, sumber protein. Walaupun dia tanaman, tapi punya sumber protein. Protein nabati ya? Iya, protein nabati. Dan dia diukur kadar proteinnya, satu butir telur sama dengan satu buah sayur lilin. Kalau di Papua mereka bilang sayur lilin. Sayur lilin. Tapi di Jawa, kalau di daerah Betawi mereka bilang terubuk. Terubuk atau telur tebu. Nah, kebetulan di Papua masih banyak, dan ini yang sebenarnya menjadi catatan ketika saya bawa di satu event namanya Slow Food, pertemuan chef-chef tradisional seluruh dunia kumpul di seluruh dunia. Iya, kumpul di Torino. Di situ mereka bangga menceritakan apa yang punya mereka dari kampung mereka, dari suku mereka. Chef-chef tradisional ya. Iya. Disitulah gastrodiplomasi itu bisa diperkenalkan ya. Jadi saya bercerita tentang suamening tadi, bahwa ini satu makanan yang sekali masak 3 unsur ada di dalam. Jadi mereka isian di dalam itu sayur lilin, di bawahnya itu pakai sayur gedi, daun gedi ditaruh terus pakai sagu. Lalu digulung. Apa tanggapan chef-chef di luar atau menikmati sayur lilin tadi? Saya pikir respon mereka, satu mungkin baru pertama kali rasa, dan saya bercerita tentang mereka bahwa ini budaya hidup kami bergantung pada tanaman ini. Kalau tanaman ini tidak ada, kami juga tidak akan bisa datang bercerita dengan kalian sini. Karena kita menjaga apa yang punya kita. Makanya suamening itu kita bercerita tentang bagaimana masyarakat Genyem mempertahankan diri dengan menanam itu sebagai pengganti daging. Karena itu dianggap sebagai daging atau ikan. Oke. Lalu di event-event internasional seperti apa Chef Cato itu bisa ngobrol banyak mengenai diplomasi, khususnya memperkenalkan Indonesia dan Papua melalui makanan? Event seperti apa yang udah didatangin? Ya, seperti satu Slow Food, 2 Street Carnival di New York, di Amerika. Berencana juga ke Melbourne Food and Wine selain Ubud Food Festival di Indonesia. Dan event-event ini yang bagaimana kita mendorong Indonesia menjadi bagian. Papua juga bagian dari menceritakan makanan kita adalah mencerita Indonesia dari sudut pandang makanan ke itu diundang atau iya, berangkat diundang, sendiri? Diundang. Dan diundang itu juga kami memang dibiayai oleh teman-teman di sana. Tapi kan kita juga untuk bergerak ke sana juga butuh ada pendamping yang mendampingi kita untuk pekerjaan-pekerjaan seperti memasak di sana. Nah, kemudian saya dengar banyak chef-chef internasional ternama, misalnya Chef Gordon atau apa, itu kerap menghubungi Chef Cato untuk membahas mengenai data makanan. Nah, ini menarik sekali Chef Cato mengenai database makanan, bumbu-bumbu dan sebagainya. Ini kan sebenarnya salah satu kekayaan tersendiri bagi Papua khususnya. Apa yang sudah Chef Cato lakukan untuk membuat database ini sampai dicari banyak orang? Satu, hutan Papua hampir 3 kali luas Pulau Jawa. Jadi pasti banyak keanekaragaman hayati dan juga binatang dan tanaman-tanaman yang menghasilkan sumber-sumber protein, vitamin, dan yang lain-lain untuk kehidupan kita. Jadi itu yang mendorong saya untuk tetap mempelajari atau mendata. Karena satu, kita kurang data tentang makanan. Resep-resep kita banyak, tapi kita menganggap itu kampungan terbelakang. Ketika sudah sakit baru kita menganggap terbelakang menjadi utama. Nah, contoh, kita karena banyak makanan luar masuk, semua orang makan itu, mengejar itu. Ketika mulai sakit mereka, oh ternyata makan papeda dengan ikan kuah hitam itu lebih nikmat, lebih sehat.
Nah, jadi di sini tugas kita untuk mendorong itu. Mari kita mendorong makanan kita sehingga bisa teman-teman lain juga paham tentang makanan kita dan cerita-cerita makanan kita. Karena di situ juga sudah jadi nenek moyang mereka ciptakan resep, mereka makan dan ketika makan posisi duduk, posisi makan juga punya cerita. Dan itu yang harus kita dorong sebagai bagian dari cerita kita kepada generasi muda Papua dan orang lain di luar Papua. Data yang diolah berupa apa itu, Chef? Data yang kami olah dari Yang dikumpulkan. tanaman-tanaman, jenis tanaman, terus resep. Karena Papua juga punya banyak resep-resep yang selama ini kita tadi saya bilang dianggap kampungan, dianggap terbelakang. Disitulah kita bagaimana mendorong itu menjadi bagian dari catatan yang perlu kita harus menulis atau mungkin membuat dalam bentuk visual sehingga orang juga paham Papua. Ternyata Papua juga punya banyak catatan-catatan tentang resep-resep tradisional. Dan itu banyak dicari ya? Dan itu yang banyak dicari, termasuk beberapa teman-teman chef datang ke Papua, bahkan bertemu di beberapa event hanya untuk bisa berdiskusi, untuk mencari tahu dan membuat perbandingan antara bahan baku mereka dengan bahan baku kita. Mungkin kita punya yang baru di mereka yang tidak mereka makan, ternyata itu bisa dimakan di tempat lain. Di situ yang membuat kita membuat perbandingan sehingga teman-teman tadi punya database dan punya informasi-informasi baru untuk menambah kasana pikiran mereka sih tentang kuliner. Walaupun mereka secara tradisional menurut kita terbelakang, tapi itu kan pikiran kita. Ternyata mereka maju dalam berpikiran menikmati mengkolaborasi apa yang ada di alam. Apa sih manfaat garam hitam, Chef, dibandingin garam biasa? Nah, iya. Papua punya banyak hal tapi tidak banyak cerita tentang makanan karena Papua orang berbicara dari budaya. Ya. Budaya sudah diperkenalkan kemana-mana, tarian dan lain-lain. Tapi makanan sulit. Bumbu-bumbu dan sebagainya ini kan sebenarnya salah satu kekayaan tersendiri bagi Papua khususnya. Apa yang sudah Chef Cato lakukan untuk membuat database ini sampai dicari banyak orang? Bagaimana peran pemerintah ketika Chef Cato itu memiliki visi yang cukup bagus dan salah satunya gastrodiplomasi ini? Apakah ada kolaborasi tertentu? Salah satunya mungkin memberi fasilitas tertentu gitu? Ya, untuk beberapa event-event yang di luar juga kami memang harus mencari biaya sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke sana dengan cara ngamen. Saya juga pernah ngamen di beberapa gereja, ngamen masak. Orang ngamen musik, saya ngamen masak. Contoh di gereja Santa Regina di sektor 7 di Bintaro, juga masak untuk berangkat ke sana. Tapi ada beberapa lain teman-teman di pemerintahan yang melihat bahwa ini menjadi potensi, akhirnya mereka juga menyumbang beberapa peralatan seperti solar dome karena tugas saya juga bertanggung jawab kepada masyarakat Papua dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan kan harus didukung dengan peralatan, sehingga pelatihan itu bisa berjalan maksimal. Dan berarti peralatan salah satunya solar dome itu memang didesain khusus oleh pemerintah yang diberikan untuk dikelola oleh Chef Cato? Sebenarnya itu karena atas usulan, karena alat-alat ini belum ada di Papua, jadi saya berpikir untuk coba kalau bisa ini dibuat menjadi satu bantuan dalam bentuk hibah atau apa untuk kita sehingga kita dapat mengelola itu secara bebas sehingga kita dapat membantu program pemerintah untuk pelatihan-pelatihan ke kelompok-kelompok generasi muda atau ibu-ibu yang di Papua sehingga mereka dapat mendapatkan ekonomi dari hasil yang mereka belajar sama kita. Oke, difasilitasi oleh pemerintah daerah waktu itu berarti? Iya, pemerintah daerah provinsi. Nah, salah satu potensi Papua yang mungkin orang jarang dengar, tapi ternyata ini memiliki kualitas atau potensi yang cukup besar, yaitu garam hitam, Chef Cato. Apa sebenarnya garam hitam Papua ini dan sejak kapan ditemukan? Garam hitam ini sebenarnya sudah lama dan itu berabad-abad sama masyarakat daerah Lembah Baliem, khusus suku Dani, suku Yali, Lani, mereka di atas itu punya kebiasaan-kebiasaan membuat garam sebenarnya dari air asin. Air asin. Air asin. Jadi cara proses membuat garam hitam dari air asin itu mereka memakai gedebong pisang.
Oke. Mengeluarkan airnya lalu direndam di air asin, kemudian dijemur. Setelah dijemur kering itu yang dibakar. Dibakar, abunya itu yang dibungkus di dalam gedebong pisang atau pelepah pisang, lalu diikat, dijemur di matahari atau di dalam honai di asap selama 3 bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk kebutuhan makan mereka. Tapi garamnya sudah dalam bentuk batu kristal sehingga bisa dipakai pisau, pakai bambu untuk buat ngancurin. Ya, untuk ngancurin. Iya. Ya. Iya. Apa sih manfaat garam hitam, Chef, dibandingin garam biasa? Nah, iya. Kami harus melakukan riset, teman-teman harus uji lab garam itu sendiri. Cuma yang dimaksud dengan garam hitam ini ketika mulai berkembang ke bawah, saya memakai pola masyarakat gunung dengan mengambil apa yang sudah ada di bawah, dengan mempelajari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di bawah, dalam arti di pantai. Saya ketika melakukan pendataan sampai di suku Kais di Sorong Selatan, menemukan mereka ternyata memasak itu menggunakan pelepah nipa untuk menjadi makanan, memasak makanan mereka, mengambil dari hutan itu pelepah nipa mereka masukkan dalam itu, jadi memasak garamnya dari situ untuk mendapat rasa asinnya. Saya mengambil itu sebagai satu inovasi dengan menciptakan bahwa pelepah nipa ini bisa dikeringkan. Saya mengambil ilmu pengetahuan mereka di atas di gunung dengan mereka yang di pantai, mengkolaborasi akhirnya menciptakan garam hitam. Ternyata ini juga bisa dikeringkan. Garam pada dasarnya semua diambil dari laut. Jadi yang membuat otentik itu kan karena garam ini bersumber dari tanaman. Dan tanaman yang kita berinovasi menciptakan karena kolaborasi budaya tadi. Mengambil yang dari gunung, ilmu pengetahuan dari gunung sama dari pantai, kita menciptakan satu inovasi baru. Kalau kualitas asinnya sendiri menurut Chef dengan seringnya masak, bagaimana? Kualitas asinnya, dia asinnya lebih soft, lebih tidak seperti garam laut, ya, lebih soft. Tidak terlalu menyengat gitu ya? Iya, tapi kalau ketika kita ekstrak dia jadi kristal, dia lebih tinggi lagi lebih tinggi? asinnya. Nah, cuma itu kami belum melakukan riset lagi untuk mendapatkan bahwa ternyata kandungan apa yang ada di dalam garam dari nipa ini sendiri. Apakah memang harus selalu beriodium atau apa, kan itu harus kembali ke melakukan riset-riset tertentu. Dan itu sudah Chef jual atau produknya sudah jadi dan pernah dijual, bagaimana respon dan dijual kemana? Produknya memang kami sudah jual pada saat event Slow Food di Torino tahun 2018 itu. Kami menjual dalam bentuk botol 10 mili, itu kami jual sekitar 8 euro. 8 euro? Iya, dan menurut saya itu kalau untuk di Indonesia terlalu mahal karena. Tapi yang kita jual itu kan inovasi dan satu, yang kedua juga kita produk ini kan terbatas. Jadi siapa yang dapat dia beruntung karena tidak akan kita kembali lagi ke sana, ke Italia lagi ya. Nah, mungkin syukur-syukur yang di Indonesia juga bisa dapat karena ini yang kami coba dorong menjadi bagian dari market baru, pasar baru yang kita dorong kepada mereka yang tinggal di wilayah. Dengar-dengar ketika di Torino garam hitam ini mendapat penghargaan atau sebuah apresiasi lah, apakah betul itu? Iya, karena di sisi yang lain kan garam hitam ini dari tanaman, itu yang membuat banyak orang berpikir bahwa kita kan hidup semua bergantung pada laut. Selain laut juga ada garam dari gunung seperti garam dari Himalaya, dari batu-batu kars atau apa di atas di sana. Dan ini yang menjadi catatan kita. Dan kenapa ini bisa dari tanaman? Karena saya juga bilang sama mereka bahwa di sisi lain saya juga belajar kepada mereka. Walaupun mereka tinggal menjadi suku-suku tradisional, mereka jauh lebih memahami apa yang dipikirkan, belum terpikirkan oleh masyarakat modern. Walaupun mereka secara tradisional menurut kita terbelakang, tapi itu kan pikiran kita. Ternyata mereka maju dalam berpikiran, menikmati, mengkolaborasi apa yang ada di alam. Saya kasih contoh seperti suku Korowai yang tinggal di rumah pohon. Mereka menciptakan garam dari tanaman, dari daun. Iya, kalau nipa jelas dia kan menyerap air payau, antara air laut dengan air tawar. Tapi ini dari daun dan mereka pakai itu sebagai obat batuk dan menjadi garam untuk makan mereka. Berarti sebenarnya ada banyak jenis garam tradisional di Indonesia ya? Atau bukan hanya dari laut ya? Bukan hanya dari laut, dan saya pikir itu hanya di Papua. Ada beberapa garam dari tanaman. Karena menurut saya Tuhan adil sebenarnya. Adil untuk setiap manusia.
adil untuk setiap suku. Karena mereka ditempatkan di mana, di situ Tuhan menggunakan ingredient apa yang kalian bisa pakai di sini untuk kelangsungan hidup kalian dari generasi ke generasi. Jadi dari hasil yang saya dapat belajar ke masyarakat tradisional, saya berguru pada mereka. Akhirnya saya bisa menciptakan beberapa garam juga, termasuk dari sagu. Sagu juga, pelepas sagu juga saya sudah coba buat, dan ternyata bisa ada sumber garam dari situ, dan dari pinang juga. Oh, pinang juga? Ya, dari daun pinang juga saya bisa mendapatkan garam dari hasil ekstrak itu. Dan menurut saya ilmu pengetahuan gudangnya ada di hutan. Gudangnya ada di lingkungan, di mana kita menjaga lingkungan akan membalas kehidupan kita dengan memberikan manfaat-manfaat untuk kita. Oke, baik Chef. Terima kasih atas waktunya di podcast Antara. Mungkin di kesempatan lain kita akan ngobrol lebih banyak mengenai hutan Papua. Baik Sobat Antara, demikian podcast Jungle Chef, tentu saja dengan koki atau juru masak hutan asli Papua yang memang konsep restonya adalah alam di Papua. Dan ini nanti akan menjadikan salah satu promosi atau gastrodiplomasi mengenai apa yang ada baik di budaya lokal maupun ciri khas Papua untuk diperkenalkan di dunia. Nantikan podcast baik di episode selanjutnya, dan nantikan juga berita baik di antaranews.com dan podcast di YouTube Antara TV, Spotify Podcast Antara, Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.